Dan itu yang kemudian terjadi pada Sidul ketika Pak saya Tile. dan Rano udah nggak nulis bareng kan ya. Ribut lah ini. Ya, enggak, ya itu Friksi. biasa friksi biasa lah. Selamat pagi, siang, malam, sore. Ya. Duh, kembali Balik. itu sore malam. Biar variasi. Oh iya, oh, iya, oke. Ah, ini acara kita ini namanya obrolan ringan. Obrolan ringan itu adalah obrolan yang ringan. Nah. Dan tidak berat. Yang tidak berat. Nah, ini koleksi apa lagi nih, Pak? Eh? Apa lagi nih koleksinya nih? Oh, kita selalu mulai dengan koleksi ya. Ya. Ini tau nggak nih? Semar itu. Oh, Semar. Bukan ini Oh, Bagong. Bagong. Terus Ini apa? Petruk. Itu bukan. Warkudo Krisna itu. Ya, bukan kamu ya. Nah, Krisna. nah, Ini Petruk. Ya. Ya, seperti yang saya bilang, saya suka dengan seni kriya ya, kerajinan rakyat gitu ya, yang dari kayu dan fungsional. Ini tahu nggak, ini Buat ngambil kuah soto ini. bukan soto. Bukan. Ini bukan soto. Soto dapat. Oh, dapat. Soto bisa juga lah itu dikit lah. Ya bisa, tapi belum pernah. Ini fungsi kalau di daerah gitu, di Madiun itu ya, itu ini untuk dawet. Dawet. Di daerah-daerah Jawa Timur gitu ya, ini untuk dawet. Dan ini Nah, apa ya? agak ribet sebenarnya ya. Megangnya coy. Ya, bukan ribet. Ya Ya kan? enggak, ini kan nanti dicantolin di ininya gini, Gerobaknya. nah gini ya, gini kan, sini gini. Ya, di kendilnya itu apanya itu? Oh. Gentongnya itu kan. Jadi, dan ini menurut saya sekarang sudah mungkin orang sudah tidak pakai ini ya, pakai barang-barang Karena ribet. bukan Ya. bukan karena susah loh ini. Susah. Iya. Susah Plastik nyarinya ya- apa susah makainya? Enggak, susah apanya ya, susah Ngambilnya. Bikinnya. iya. Dan orang sudah tidak lagi lah ribet-ribet bikin ada plastik kan gitu kan, yang jauh lebih Stainless, pakai warna-warni. stainless sekarang. Ya, lebih modern lah. Tapi saya suka ini karena buat saya ini kan mengingatkan saya pada masa kecil ya. Masa kecil saya masih SD gitu, mau beli dawet ya begini. Ini Sekarang bisa menjadi- jangankan ininya dawet aja udah nggak ada. Nggak ada tukang dawet lah. Nggak ada. Ada. Ada lah. Jarang banget lah udah. Nggak pakai gini ya, enggak. Enggak, tergerus sama itu Ini, kulkas es krim. Kalah dia inovasinya. Iyalah. Iya. Tapi kan hal-hal seperti itu nanti setelah anak-anak dewasa mungkin yang diingat juga es krim kan. Kalau Iya. saya ingat kan dawet, gitu-gitu, makanan-makanan yang murah, makanan-makanan yang sekarang Singkong, udah nggak ada. dulu dawet singkong. Ya, singkong. Sampai sekarang Ubi. juga itu. Makanya. Masih suka. Apa tapi misalnya anak-anak sekarang udah pada tua, makanya tetap permen. Enggak. Tetap es krim itu enggak ya? Bisa jadi ya? Bisa jadi enggak? Iya. Kan bapak kan nggak suka dengan es krim, nggak suka permen, nggak suka gitu ya. Permen ya singkong. Oh, kalau orang zaman sekarang nggak bakalan enak kalau makan nggak pakai mecin, ya kan? Dulu kalau nggak pakai mecin aneh rasanya. Enggak lah, kamu kan dari kecil sampai sekarang Oh, iya. nggak pernah pakai mecin. Tapi ada Di beberapa rumah orang loh kalau Oh, makan iya, iya. nggak ada mecinnya nih. Mecinnya jadi ini ya. Hmm. Berarti kan bahaya. Iya. Terserah dia lah. Oke, Iya. apalagi nih, kita mau ngobrol apa lagi selain koleksi-koleksi Nih, kerajinan yang Dulu- jumlahnya banyak gitu ya dulu di tuh rumah ya. bokap tuh tukang cerita dulu. Iya, iya. Tukang ngarang cerita. Gua waktu tidur ya, waktu tidur dulu apa aja diceritain. Ingat yang paling kamu ingat apa? Sepatu Cerita ya. sepatu tua itu cerita nggak habis-habis tuh ceritanya. Iyalah. Nah, ngomong cerita dulu tuh cerita yang bapak tulis skenario tuh inspirasinya dari apa aja tuh? Skenario apa? Skenario Sidul misalnya Sidul, Oh. misalnya Eh, Atun ke ini trompet. Oh iya, jadi begini, kalau ini Sidul ya, Iya. Sidul ya. Sidul anak sekolahan itu sebetulnya yang punya cerita kan Rano Karno. Rano Karno itu dulu pernah membintangi Anak Betawi ya? Anak Betawi, Sidul anak Betawi. Saya ada novelnya, ada kecil, Tatuk Mojo Indu itu ya.
Kemudian sekitar tahun 80-an gitu, saya sama Rano itu sudah dekat karena eh, Om Karno, ayahnya, ya, Soekarno M. Nur. ayahnya itu memfilmkan novelnya Bapak yang Selamat Tinggal Duka itu kan. Novel pertama loh. Novel pertama belum selesai dimuat di majalah Gadis, sudah diambil sama. Soekarno M. Nur. Iya. Jadi Soekarno M. Nur tuh sutradara ya? aktor. Aktor, aktor. Sutradaranya Sumanjaya. Bukan. Waktu dia menyutradarain Selamat Tinggal Duka itu pertama kali dia menjadi sutradara. Oh, Soekarno M. Nurnya. Ya. Skenarionya Sumanjaya. Nah, ini Bapak ini menjadi orang yang beruntung karena bertemu dengan orang-orang hebat. Ya. Kemudian saya bertemu dengan Selamat Tinggal Duka itu mempertemukan saya dengan Rano dan Yesi Gusman. Itu aktor-aktor remaja, artis remaja yang sedang booming pada saat Rano itu. waktu itu jadi bintang utamanya ya? Oh iya, dengan Leo, jadi Leo dia. Bukan dari Lukas. Lukman. Oh, Lukman. Ada ya, Lukman Pak Hariman gitu ya. Lupa. Pak. Dan itu yang mempertemukan saya dengan Rano. Nah, Rano itu sudah tahun 80-an itu sudah punya obsesi itu. Sudah punya obsesi saya mau bikin Sidul. Karena dia memerankan Sidul anak Betawi sebagai anak-anak itu ya. Kemudian pada saat tahun 93 atau 94 itu dia mulai tuh membuat, saya sudah bikin sama dia cerita pendeknya, noveletnya masih ada itu. Berdua kita bikin ya. Terus dia bikin, karena saya waktu itu masih mengelola baru di Bintang Indonesia tabloid itu bikin fantasi ya, baru itu saya nggak bisa. Rano yang 6 episode Farida, pertama itu Mbak Ida Farida. Kemudian setelah itu saya yang meneruskan gitu. Berarti dari Sidul 1 sampai 6 tuh kan Sidul 1 ya? Ya, berarti 6 episode kan? Iya, 1 sampai 6, maksudnya episode 1 sampai 6 tuh Sidul 1. Mbak Ida Farida. Ya. Terus Bapak episode 2. Ya, 26 episode itu. 26 episode. Episode 2 itu 26 episode, episode 3 itu 26 episode gitu. Episode terus episode 4 juga 26 episode. Berarti hampir 80 lah. 80 lah. 78 ya. 78 episode. Ya. Nah, itu ceritanya dari mana aja tuh, Pak? Ngarang-ngarang sendiri atau gimana? Ya bukan ngarang, kan kita kan dialog ya sama Rano, gini misalnya saya menerjemahkan dari skenario. Nah, kebanyakan karena itu ke cerita sehari-hari ya, saya dari observasi tetangga, observasi kehidupan sehari-hari lah, yang kemudian saya tuangkan menjadi naskah. Dan Sidul itu kekuatannya bukan hanya dari cerita ya, kekuatannya itu adalah karakter Sidul itu memang kuat, luar biasa ya. Dia sudah menciptakan cerita sendiri gitu. Jadi kayak tadi kamu bilang Atun kejepit trompet itu kan yang fenomenal lah ya gitu. Itu karena harus ada adegan ada episode yang menghadirkan Tanjidor ya, Tanjidor itu kan ada trompet gede itu. Nah, kemudian saya lihat ada peluang tuh ini digantungkan dengan si Atun dengan gemuk gitu kan. Terlalu bilang ini keren ya gitu. Oke, saya bikin misalnya seperti itu, seperti sehari-hari seperti itu, dan orang bilang ya bagus lah, orang suka ya. Kemudian pada saat itu ketika Sidul ditayang itu ya sepi kan jalanan sepi, nunggu Sidul itu seminggu sekali kan, sehingga saya masih bisa keliling di kampung-kampung di gang-gang nih sekitar ini nonton kan. nontonin orang nonton. Nonton orang nonton. Iya. Di mana dia ketawa dan di mana dia sedih kan, gitu kan. Jadi saya belajarnya juga dari situ. Nah, itu ya apa ya? Mungkin karena saya waktu itu juga kehidupannya masih miskin gitu ya. Sekarang ya. Sekarang ya. Bukan, maksudnya sehingga saya tahu ya apa yang membuat orang miskin, orang miskin itu ketawa, apa yang membuat orang miskin itu sedih ya, itu penting, dan itu dari observasi di lapangan gitu. Nah, kalau
bagaimana tuh katanya Ana sering dengar kalau titik terberat Sidul tuh adalah ketika waktu Benyamin Sueb itu nggak ada. Oh iya. Itu katanya Iya. menjadi titik terberat. Itu titik terberat maksudnya itu Oh iya, ketika Bang Ben Babe Nah. meninggal itu, kita stres itu. Karena tokoh Babe ini sentral dari semua permasalahan. semua konflik tuh Iya, sentralnya di sentralnya di Babe. Babe. Gitu. Sehingga waktu itu sudah jadi itu episode kedua itu ya, episode ketiga. Ma- Itu season 3. ya season 3. Season 3. Itu sudah jadi 8 episode itu. Di season 3 itu udah Iya, iya. Oh, berarti kalau zaman dulu tuh proses kreatifnya gitu ya, satu season disusun dulu ceritanya. Oh iya, iya. Kalau Ya kita misalnya sudah 8 baru kita berani syuting Syuting. gitu. Kalau sekarang kan tidak. Enggak. Skenario belum selesai udah Udah. stripping kan. Nah, itu kita semua emosional lah. Dan selain emosional ya apa? Bingung. Saya juga bingung gitu. Bingung. Sehingga saya sama Rano waktu itu kita sewa Lost Man. hotel di Depok itu ada hotelnya sepi lagi. Rano tuh sialan tuh. Jadi sepi gitu ya. Rano di kamar sebelah gini kan. Saya kan agak takut ya dengan kamar sendiri itu sepi itu kan. Ya Rano kadang-kadang muncul gitu kan. Kita langsung harus kita ubah kan. Ya, jadi 20 hari kalau nggak salah tuh 2 minggu lah gitu. Saya disiksa sama Rano tuh nggak kemana-mana, hanya di kamar aja. Dan berarti perubahannya buang semua tuh 8. oh iya 8 episode buang semua. Ya kan berubah semua. Honornya Iya. Honor ya. Nggak dulu tuh nggak terlalu gitu ya honor kayak gitu. Enggak, ya. Rano tuh ya saya minta duit juga dikasih kan gitu. Nggak terlalu mikir lah uang. Oh kemudian terjadi friksi itu menurut saya ya biasa aja lah. Biasa aja. berarti Benyamin Sueb itu tokoh sentralnya dari Ya, segala konflik ya. dari komedinya ya. Iya, semua ke sana. Sidul juga ada masalah ke sana, ke Babe, Mandra ke Babe, ini ke Babe. Nah, ini hilang kan. Nah, kemudian saya sama Rano bagaimana ini kan kemudian membagi peran-peran itu kepada si Mandra kayak gitu. Solusinya itu akhirnya Ya. si Mandra itu konfliknya gimana tuh kan selalu tuh komedinya tuh kan konflik dari Babe ngomelin Mandra. Itu dibagi. Tetapi waktu itu ya bahwa saya pertama kan emosional, saya bikinnya waduh apa gitu. Rano bilang jangan gini, ini harus apa? Kita bikin yang realis dalam konteks Sidul ceritanya itu sehingga kita bikin waktu itu saya bikin sama Rano itu Sidul itu apa kecelakaan kemudian meninggal Babe balik dari Anyar pulang liburan kan kecelakaan. Ya, dan kecelakaan dan itu diperjuangkan gitu loh. Nyawanya Babe itu diperjuangkan sehingga itu sebagai satu episode kan. Nah, itu menarik banget. Nah, itu menunjukkan bahwa kehilangan si Babe ini benar-benar sesuatu kehilangan yang besar gitu. Nah, emang besar sih ya. Oh iya, memang besar dan ada juga pesan yang ingin kita sampaikan bahwa nyawa siapapun itu tidak bisa disepelekan, tidak bisa diremehkan ya. Dan itu yang kemudian terjadi pada Sidul ketika saya dan Rano sudah nggak nulis bareng kan ya. Ribut lah ini. Itu biasa biasa lah. Biasa itu. Nanti kalau saya juga banyak lah yang begitu, tapi diceritain nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya juga mengakui bahwa saya salah juga gitu. Tapi juga ada hal-hal yang ya tidak perlu di sini saya sampaikan kan. Nah, kalau kamu nanti kalau berkesenian ya benar dalam tim gitu, kerja tim kemudian terjadi friksi, terjadi konflik biasa aja gitu ya sepanjang namanya juga kerja kolektif ya. Iya, kerja tim itu biasa lah, nggak apa-apa. Kalau nggak ribut malah nggak keren ya. Ya menjadi nanti tidak ada yang menjadi suatu kayak kegiatan besok tayang besok itu. Ya rutinitas. Iya. Dan itu celaka nanti malahan gitu loh. Kalau kita
yang kita adu pemikiran, yang kita adu Gagasan. ya nggak apa-apa gitu. Tapi karena terlalu panjang, saya sama Rano juga panjang gitu ya, Mungkin friksi itu. kondisi udah apa capek bisa juga Oh jadi iya ya. iya, jenuh juga Jenuh, bisa. jenuh. Ya, dan kemudian pada saat-saat itu kan eh, kondisi apa ya? Itu pas Krisman bukan sih 98 nggak sih? Pas konflik friksi itu tuh. Iya, tapi Sebelum Sidul atau tidak ada pengaruh, Chris. nggak ada pengaruh? Tidak ada. Orang itu Sidul itu dulu saya pernah kita ya, saya Rano itu pernah diprotes oleh orang-orang oleh kaum muslim karena Karena iya ganggu sholat tarawih. sholat taraweh. Ya, itu ketika seminggu sekali kan Heeh. di bulan apa Ramadan gitu ya. Ramadan. Itu kalau itu tayang sepi, nggak ada yang Masih taraweh. sepi. Nah, itu problem itu. Jadi Sidul itu luar biasa ya, luar biasa. Nah, Sidul itu ternyata ini katanya ya, aku mau nanya makanya. Itu tuh katanya ratingnya tertinggi sampai Oh iya, seluruh dunia, Ya. bukan hanya Indonesia, itu dunia. Sehingga saya sama Rano pernah diundang dulu diundang ke Perancis, ke Swiss kayak itu ya, Pak. Iya. Itu Ya. ngapain aja, Pak? Waktu di Syuting lah, Rano syuting. syuting apa? Syuting Sidul. Iya. Jalan-jalan. Kesempatan ya. Iya, yo, nanti kan kita bisa ya syuting aja, belum tentu jadi, tapi ya udah belum tentu cerita, tapi kita syuting aja, stok shot aja. Eh, dan jangan lupa ya, itu Sidul itu dibikin pada tahun di masa-masa Orde Baru ketika pemerintahan yang sangat represif ya, sehingga kalau menurut saya nggak tahu deh, ya orang lain mungkin menganggap enggak gitu ya. Kalau menurut saya itu penuh dengan kritik sosial sebetulnya, cuman Oh iyalah. implisit dan tidak Vulgar, kasar, sangat implisit gitu. itu ya. Iya, sangat implisit, sangat hati-hati ya, sangat hati-hati. Kayak satu contoh ya, ada insinyur gitu, ya insinyur udah lulus gak dapat kerjaan Jadi gitu. supir. Iya kan, itu satu kritik sosial terhadap Rezim. betapa Indonesia itu kacau gitu loh. Pada saat itu ya. Iya. Terus tentang apa, ketersingkiran orang Betawi dari tanah tumpahnya darahnya Di sendiri. apa namanya? Ya. Bagaimana apa namanya? Kuburan-kuburan yang di Senayan tuh iya. tergusur. Iya, Itu iya, kan, iya, kita Nah, itu bikin adegan pulang kampung Nah, itu di bola. buat yang nggak tahu Ya, itu sepak bola. ternyata dulu tuh Senayan itu Perkampungan. perkampungan. Dan Iya. ada itu namanya Macam-macam. makam-makam situ. Makam iya, semuanya kayak sebuah desa digusur kan. Iya. Tetapi itu ke zaman Soekarno. Iya, iya. Zaman Soekarno, tapi itu kan memang untuk kepentingan umum, untuk Iya, Gelora iya. Senayan gitu. Sehingga kita pulang kampungnya Nah, di lapangan bola Nah, itu ngaco itu episode ngaco juga. Iya, bukan ngaco, itu kritik. Iya. Begini, pada zaman Orde Baru ya, kita melakukan kritik sosial itu harus sangat hati-hati. Kalau tidak ditangkap. Iya. Gitu. Udah begitu aja. Dan lucunya, kritik sosial yang dianggap lucu itu membuat Sidul diundang Pak Harto. Si Mandra pernah cerita di Oh, iya. apa namanya di podcast ya? kontennya di dia ya. Oh, iya. diundang sama diundang. Benyamin di tim. Ya, Taman bukan di di rumahnya. di rumahnya. Di rumahnya, Di di TMI Cendana. juga ada. Oh, TMI iya, juga iya, ada. iya. Taman Mini Iya. Indonesia ya. Jadi orang yang kita kritik, Pak Harto yang kita kritik itu tidak merasa tersakiti, tidak Iya. merasa. Padahal kita Ya. ngeritik. Iya, tapi saya kira itu kritik yang tidak melukai orang lah, tidak melukai Pak Harto, tidak melukai Iya. Putin gitu ya. Padahal kita menggambarkan realitas sosial yang ada pada saat Kalau itu. dibandingin sama kritik-kritik sosial sekarang udah nggak udah terlalu vulgar ya. Kalau sekarang ya, ini. ya kritik sosial kita yang Sekarang. sekarang demokrasi ya. Itu hanya mengatasnamakan kebebasan berpendapat gitu ya, mengatasnamakan demokrasi ya, sehingga kritik-kritiknya itu juga hanya argumentatif yang pada saat itu aja tidak bisa diimplementasikan di dalam realitas sosial. Iya. Ya buat apa gitu, ya kan? Karena kalau Sidul sehari-hari sih yang ada di Iya. hari-hari. Iya, dan itu membuat masyarakat merasa terwakili. Iya. Perasaannya, ya, Iya. kepentingannya, ya, kesedihannya, gitu-gitu. Ya itu yang membuat kuat ya Sidul itu. Selain juga karakter-karakter itu yang luar biasa ya.
Rano pada saat puncaknya, Puncak. puncak dia sebagai Sutradara. saudara maupun sebagai aktor ya. Begitu juga Mandra, Basuki dan semua orang yang kita munculkan di Sidul menjadi top dalam pengertian dia bisa berperan dengan baik. Satu contoh begini, Pak Bindot tahu kan? Kamu tahu ya Srimulat. ya, Pak Bindot ya? Simulat ya? Simulat Pak Bindot. Pak Bindot itu pelawak yang sudah dalam tanda petik sudah mati, sudah tidak laku. Pensiun lah. Tidak laku karena dia kalau muncul juga di Ya jadi keset. ya di inilah di Iya, dibully jadi lah, kalau dibully. kalau zaman sekarang Dibully. istilahnya jadi keset Iya, iya. Jadi dimatiin gitu Pak perannya. Padahal lucu banget, saya kenal baik dengan waktu itu saya ngusulin ke Rano kan. Ngapain sih gitu Garan, saya bilang gitu kan. Lalu kan sutradara. Saya juga pengen ngetes Rano juga. Mungkin dia lupa ya, tapi ini yang saya kenang ya, saya ngusulin Pak Bindot itu ya. Kalau kamu nyutradarain aktor itu dan aktornya bermain baik itu biasa lah. Tapi kalau kamu bisa menghidupkan Pak Bindot ini ya, itu menjadi dalam tanda petik sudah mati. Ya, sudah tinggal nggak ada apa-apanya, kamu bisa menghidupkannya lagi itu baru kamu sutradara. Nah, gitu. Akhirnya gitu. Ranonya biasa lah, Rano kan kamu itu tapi saya bikinin naskahnya kan dia eksekusi. Ya eksekusi dan bagus. Bagus Pak Bindot. Tokohnya Pak Bindot tuh jadi hidup di tangan Rano ya, di tangan Rano ya. Hidup dia, kelucuannya, dan Pak Bindot bisa mengerahkan kemampuan aktingnya, pengalaman aktingnya ya, sehingga bayangin loh dia haus, ada adegan haus dia minum es degan ya. Bukan, minum kolak. Bukan. Oh, bukan. Di pinggir jalan gitu. Oh. Ya kemudian sisanya itu untuk cuci muka itu dahsyat itu. Sisa air degan itu untuk cuci muka. Maksudnya apa? Bukan, itu bagian yang dia create. Itu improve. Iya. Dan iya, Rano bisa mendirect itu. Kekuatan Rano mendirect si aktor-aktor ini mengimprovisasi, melakukan ya kemampuan aktingnya tuh maksimal gitu, sehingga Pak Bindot tuh luar biasa gitu di tangan Rano, luar biasa. Kalau ngomong soal improvisasi nih, apakah Sidul itu memberikan ruang improvisasi nggak? Oh iya, tetapi begini, istilah improvisasi kan dulu menjadi yang penting ini proses bukan begitu. Iya. Orang berimprovisasi harus ada basicnya kan skenario, blueprintnya kan di skenario. Pasti ada improvisasi karena ini komedi kan, tetapi tidak semuanya improvisasi gitu. Ada yang dirancang, misalnya ya Atun itu dirancang ya. Yang itu by script kan yang Atun masuk. Oh iya, by script, semuanya by script. Bahwa kemudian ada improvisasi ya pasti, pastilah pasti. Tapi semuanya by script. Karena apa? Skenario masih ada sekarang dan bisa dibuka ya. Iya, dan ini gini, dulu kan itu diminta ada sebagian yang diminta oleh James R. Lapian. Dokter. Itu komedian juga yang kemudian dia sekolah di Amerika. Bukan yang jadi tesis itu beda ya? Ya itu. Oh itu. Jadi tesis dia di S2 pas 3 di Amerika. Ilmu politik loh. Bukan apa film atau tentang itu, enggak, tentang studi politik ya. Dia S2 di Amerika sekolahnya. Dia ketemu saya, Jim S. Lapian itu, terus minta skenarionya itu. Dia juga bertanya-tanya gitu, kok bisa gitu ya. Pastilah improvisasi, pasti. Ada Benyamin itu luar biasa. Nah, kalau episode kemarin kan kata Bapak, karya tuh kan kayak anak ya. Jadi punya ikatan emosional. Kemarin kan Bapak bilang ada ikatan emosional tersendiri lagu Harta Baraka dengan persahabatan dengan Om Wendo. Nah, kalau di Sidul nih punya rasa yang sama atau? Oh, ada lah, pasti. Setiap karya itu kan anak ya, tapi ikatannya dalam konteks berbeda-beda ya. Ada satu ikatan saya dengan Sidul itu menjelaskan bagaimana perjalanan saya sebagai seniman itu dimulai dari Rano Karno, dari Soekarno M. Nur. Soekarno M. Nur itu saya sudah dianggap seperti anak ya. Saya panggil
ibunya Rano, bapaknya Rano saya juga panggil mama, dan kebetulan juga beliau almarhumah itu dari Madiun juga. Oh, gitu. ibunya Iya, Rano. iya, dari Madiun gitu. Jadi bahkan ada ikatannya bukan hanya sekedar karya ya. Saya ingat betul ya, ketika saya tiap kali ketemu dengan mama ya, mamanya Rano. ya, ada 3 pertanyaan yang selalu ditanyakan. Ya. Udah nabung. Kamu sudah makan belum? Oh, belum makan. Ya, iya kan. Ya. Terus kamu sehat nggak? Gitu kan. Ya gitu kan. Yang ketiga, kamu sudah nabung belum? Belum. Itu selalu. Nabung. Enggak, selalu itu yang ditanyakan. Iya, iya. Selalu itu ya. Kemudian itu hubungan emosional saya dengan mamanya, sehingga waktu beliau wafat, saya turun ke liang lahat, saya mengangkat itu. Dia cegah saya, Rano, lu kuat nggak lu? Kuat. Kuat saya menurunkan jenazah itu. Itu terakhir kali saya menyatakan rasa hormat saya kepada beliau. Luar biasa. Nah, ikatan-ikatan seperti itu sama, hanya beda misalnya, atau gini misalnya, waktu syuting Jidul misalnya, atau kamu sering dulu waktu umur 8 bulan tuh kan lihat fotonya kamu digendong sama Rano, gendong sama Mandra, gendong sama Basuki, Mas Basuki, sama ya Cornelia, sama Maudi kan gitu kan. Jadi kalau ya hampir sama ya, ikatan emosional sebagai keluarga besar Sidul itu dengan ikatan karya gitu. Saya berkarya ya pastilah karya itu kan seperti anak, kayak kalau kamu mencipta lagu gitu kan sama kan, walaupun apa beda-beda ya, lagu yang kamu ciptakan, tapi intinya sama pasti, rasanya sama. Iya. Udah, terus apa lagi ya? Ini kayaknya harus ada, kayaknya kalau ada komen yang nanya-nanya seru juga nih. Di Instagram dulu ya besok ya gitu ya? Apanya? Enggak, jadi ada kasih kuesioner. Oh gitu. Kali aja ada. Loh, ini kan di YouTube loh. Iya, maksudnya di sebelum syuting ada kuesioner di Instagram. Ini kita mau bahas tema ini, ada yang mau nanya gitu. Oh gitu. Kali aja. Ya kayaknya kita kan baru. Nggak apa-apa lah. Nah ya, terus kalau Bapak bakal nyangka nggak tuh Sidul bakal diputer segitu seringnya di televisi? Maksudnya di medsos, di YouTube aja, RCTI upload aja itu view-nya di atas 2 juta pasti. Padahal cuman adegan-adegan dipotong-potong gitu doang. Oh gitu ya? Iya, adegan. Ya. Itu dapat ini kompensasi ya? Enggak. Lah itulah. Itu gimana tuh dulu jualannya gimana tuh? Itu Rano. Rano. Ya saya kira jual putus ya dengan harga yang sangat tinggi waktu itu, dan cukup lah. Tapi nggak tahu ya, mungkin dapat atau enggak, tapi saya sebagai penulis skenario enggak. Cuman kan begini, kalau itu tadi lah, kenapa dia bisa disukain ya, kenapa dia sampai ditayang ulang, mungkin sudah sampai 50 lebih lah dari di RCTI lebih ya. Gimana Dit? Lebih lah. Nah itu karena itu tadi, ratingnya tetap tinggi ya. Ya ratingnya masih ada lah sekarang ya, masih iklannya juga masih ada. Itu karena apa? Cerita-ceritanya, apa kisah-kisahnya, dialog-dialognya itu bisa mewakili perasaan masyarakat, bukan hanya sekedar lucu gitu loh. Gitu. Misalnya kayak kritik misalnya harga minyak naik nih, kita nggak bisa makan tempe goreng, ya dibakar aja gitu, biarin aja kan. Itu kan bagian-bagian seperti itu, sederhana banget kan. Ya kan, tidak orang yang harga minyak naik ya kita demo kan gitu kan. Sekarang kalau dulu tidak kan, diselesaikan dengan kemampuannya sendiri kan. Ya sudah, kita jangan goreng tempe, dibakar aja atau direbus aja kan bisa, masih tempe juga kan gitu. Rasanya yang beda. Ya itu soal lain lah. Tapi kan matang juga, iya kan? Matang juga. Iya. Kalau kamu makan tempe juga nggak terlalu suka ya? Suka tempe. Karena kecil makan tempe. Karena nggak ada lain. Karena tempe. Nggak ada lain lah. Nggak ada lain tempe.
Kalau kalau nggak digoreng dicabein. Kalau nggak dicabein dikecapin. Iya kan? Iya. Tidak harus digoreng gitu. Kenapa mesti demo ya? Itu bagian dari mewakili perasaan masyarakat ya, yang tidak berdaya. Iya. Nggak berdaya kan? Minyak naik, apa yang kita lakukan? Kalau kita nggak bisa beli kan nggak bisa beli, gitu Ya, kan? bakar Kita aja. punya duit kita beli, iya kan? Hmm. Tapi kalau sekarang kan tidak menjadi masalah kan? Ya udah, gua demo lah gitu. Nah, sebetulnya juga seperti itu, cuman bentuk penyampaiannya yang berbeda, itu lebih halus gitu kan, itu kan dalam kondisi Orde Baru yang represif kan. Kalau tapi mungkin beruntung juga Pak di Orde Baru Pak. Jadi bisa ya karena dipacu berpikir kan. Oh iya, ya itu keanuan apa? Keuntungan ya. Iya. Keuntungannya adalah kita menjadi berpikir. Iya. Dan jangan lupa ya, humor yang bagus itu pasti lahir pada zaman pemerintahan ya, otoriter, fasis. Mati ketawa cara Rusia. Iya. Itu lahir ya di bawah kepemimpinan Rusia yang komunis yang sangat represif kan. Jadi justru tekanan-tekanan itulah yang memaksa kita kreatif. Untuk kreatif, untuk sampai optimal. Iya. Gitu. Mungkin itu kalau dibikin sekarang nggak sekarang ini komedi ya. Ya, kamu lihat sendiri komedi sekarang ini sangat plesetan ya. Iya, kajian Gilang ya. Gilang. Bukan menjadi ya sekedar lucu, ger gitu aja ya kan. Ger sudah gitu, tidak ada ya, pesan yang disampaikan, tidak ada hal-hal yang membuat logika kita yang dipacu untuk kalau saya bilang juga berpikir. kalau di Sidul itu ada kayak menunjukkan kepribadiannya bokap juga nih karena nggak itu apa kejujuran. Itu kan sering ditegasin tuh di Sidul tuh yang Benyamin apa namanya ketemu sama insinyur juga terus bilang insinyur nasihatin kejujuran tuh apa kan Sidul udah jujur nggak usah diajarin jujur, kejujuran tuh harus terus diulang, harus terus diingatkan. Nah itu dan itu kamu lihat sampai sekarang saya bikin monumen gembok kejujuran di Madiun, di Kabupaten Madiun di rumah juga jujur. Bukan peraturannya cuma dua. Di rumah saya cuma dua peraturannya, cuma dua. Satu jujur, yang kedua tidak boleh melawan ibu kamu, kan gitu kan? Ya. Itu Sidul berulang-ulang tuh ya jujur ya. Jujur. Biar hidup lu hancur. Dan itu ya pesan yang ingin kita sampaikan. Ya. Dan ternyata pesan yang kita sampaikan, yang saya sampaikan sama Rano sampaikan atau Sidul sampaikan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan itu, karena kejujuran itu menjadi pintu masuk pada semua kebaikan. Ya satu contoh ya, Profesor Syarif Hidayat itu dia menjelaskan di negara Denmark apa gitu ya. Itu 10 tahun terakhir itu yang diajarkan pertama kali dari anak SD itu adalah kejujuran. Dan tahu nggak sekarang di negara itu yang paling makmur dan tidak ada korupsi. Iya. Gitu. Jadi bukan matematika, bukan macam-macam ya, bukan etika atau apa, tetapi satu kejujuran itu yang. Ya itu tuh bukan itu yang ngomong profesor, dan profesor itu mengambil berita dari luar kan, ya, negara yang kecil gitu ya. Nah, kalau di sini kan menjadi problem tuh. Kejujuran menjadi problem. Kejujuran menjadi ucapan doang. Iya, bayangkan aja lah. Bapak bikin di kota Madiun gembok kejujuran. Monumen gembok kejujuran. Di Kabupaten Madiun bikin monumen gembok kejujuran yang meresmikan hadir KPK loh. KPK yang hadir KPK dengan semua. Tapi apakah di sana tidak ada korupsi ya? Kan enggak juga, tapi paling tidak di situ ada pengingat lah gitu aja. Dari 2017 ya saya bikin gitu di 2 kabupaten. 17. Iya, sekarang yang meresmikan orang KPK, direktur kerjasama antar lembaga, sekarang jadi wakil wali kota Bogor.
Mas Dedi ya, itu baik sekali orang itu, jujur itu. Oke lah kalau gitu, berarti kejujuran adalah pintu masuk kebaikan. Ya iya, semua kebaikan. Semua kebaikan. Iya. Berarti kalau jujur nggak jujur, kebaikan nggak masuk. Iya. Pintunya tertutup. Yang itu nutupnya didorong apa ditarik?